Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, mari kita mulai ya pembelajaran tema 8 kita masih di subtema 2. Nah, di halaman 29 ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang diagram piktogram ya. Sebelumnya kita juga sudah belajar tabel frekuensi ya. Kalian sudah pada mengerti semua kemarin di kelas ya. Kita sudah belajar tabel frekuensi. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini. Tapi jangan lupa materi kita yang kemarin di kelas ya. Diagram piktogram ya. Seperti ini. Nah, ini juga kemarin sudah kita kerjakan sama-sama ya. Nah, di sini kan sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar ya. Gunakan satu gambar untuk mewakili 5 orang ya. Ini Bapak hanya mengulang saja ya. Nah, satu gambar ini itu mewakili 5 orang. Jadi, tinggi badan 123 cm, jumlah frekuensi siswanya yaitu ada 10. Nah, maka jika satu gambarnya mewakili 5 orang berarti gambarnya 2. Seperti itu ya. Gampang ya? Paham ya? Nah, ini hanya mengulang saja. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di setiap daerah di Indonesia itu memiliki tari daerah atau tradisional yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Tarian tradisional tersebut dapat dilakukan secara perorangan, ya, berpasangan maupun secara berkelompok, ya. Jadi ada yang tarinya sendiri, ada yang tarinya berpasangan atau berdua, ya. Ada juga yang secara berkelompok banyak, ya. Nah, adanya penyajian tarian yang dilakukan secara perorangan, berpasangan dan berkelompok menyebabkan penggunaan pola lantai yang berbeda-beda ya. Pola lantai adalah denah. Ingat, pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari ya. Dalam sebuah ruang atau dalam sebuah panggung ya, itu pola lantai ya. Pola lantai adalah pola denah ya yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan atau pergerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari atau dalam sebuah panggung ya. Intinya penguasaan panggung untuk bergerak seorang penari ya. Kemudian ada beberapa pola lantai yang digunakan penari seperti pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, pola lantai melingkar, pola lantai zigzag dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Ini vertikal, horizontal dan diagonal itu sudah kita bahas di tema 6 kalau nggak salah ya. Di tema 6 apa di tema 7? Di tema 7 ya. Ini pola lantai vertikal, horizontal, dan diagonal sudah kita bahas di tema 7 ya. Nah, pada pola lantai diagonal, penari berbasis membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi berbaris diagonal ya. Adapun contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai diagonal adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan ya. Tari sekapur sirih dari Jambi dan tari pendet dari Bali. Nah, ini adalah contoh gambar dari tari gending Sriwijaya ya dengan menggunakan pola lantai diagonal ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki keragaman budaya ya. Salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah adanya keragaman suku, bangsa, dan ras ya. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Di suatu daerah tidak hanya suku bangsa asli yang mendiami daerah tersebut. Ada beberapa suku bangsa daerah lain yang tumbuh dan berkembang di sana. Contohnya di Jawa Barat nih, tempat tinggal kita sekarang ya. Di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi ya.
atau keseluruhan Jawa Barat boleh ya. Di Jawa Barat bukan hanya tinggal suku Sunda aja, tetapi juga terdapat suku-suku bangsa lainnya seperti suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Asmat, suku Dayak, suku Betawi, suku Bugis dan sebagainya. Kita lihat di Cikarang sekarang yang tempat tinggal kita ya. Di Kabupaten Bekasi tidak hanya aja suku Sunda aja, ada suku Betawi ya, ada suku Madura ya. Banyak ya orang Madura di Bekasi ya, banyak ya. Kemudian ada suku Batak ya. Seperti yang udah pernah Bapak jelaskan kemarin di kelas ya. Misalkan seorang orang Madura misalkan bekerja di Kabupaten Bekasi, contohnya pekerjaannya apa? Seperti pengrajin pembuat kasur, spring bed ya. Terus berjualan sate ya dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Seperti itu ya, yang dapat kita lihat kasat mata aja ya. Nah, beragamnya suku bangsa yang ditinggal di wilayah tersebut harus bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa persatuan dalam setiap suku bangsa ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan persatuan dalam keragaman suku bangsa adalah melakukan berbagai kegiatan positif di masyarakat secara bersama-sama. Contohnya bergotong royong membersihkan lingkungannya masing-masing ya. Seperti kalian nih yang tinggal di perumahan, pasti tidak hanya orang Jawa aja kan, pasti ada orang Sunda, orang Riau, orang Sumatera, orang Kalimantan ya. Nah, itu untuk menjaga persatuan kesatuannya dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai kegiatan positif di masyarakat secara bersama-sama. Salah satu contohnya adalah membersihkan lingkungan perumahan kalian masing-masing ya. Atau membangun acara-acara kebudayaan yang lainnya ya. Atau keagamaan yang lainnya, misalkan seperti Maulid Nabi dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi ketika kita berada di suatu wilayah, jangan sekali-kali kita memaksakan atau menimbulkan sifat kedaerahan kita, karena itu nanti akan membuat perpecahan di lingkungan kita ya. Kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Tidak boleh saling memaksakan. Nah, paham ya? Nah, yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa pola lantai yang digunakan untuk menari sangat beragam ya. Yang seperti yang tadi kita tahu ada apa? Bola vertikal, horizontal, diagonal, melingkar, terus zigzag ya, dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, pola lantai lurus ke depan termasuk pola lantai vertikal ya. Pada pola lantai vertikal, posisi penari berada pada garis lurus ke depan, ke belakang, atau sebaliknya. Nah, pola lantai vertikal dapat dilakukan dengan berbagai level rendah, seperti berbaring atau duduk. Ada yang narinya duduk? Ada ya. Pola lantai vertikal dapat disajikan dalam tari berpasangan atau berkelompok ya. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tetapi kuat ya. Salah satu tari dengan pola lantai lurus ke depan yaitu tari Yospan dari Papua. Nah, seperti apa tarinya? Ayo kita lihat, buka YouTube-nya ya. Seperti apa sih tari Yospan itu ya? Nah, ya. Kita itu harus menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya buat main game aja ya. Seperti yang Pak Ahmad bilang, selalu berkali-kali Bapak bilang di kelas, gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Apa yang kita ingin tahu di dalam teknologi genggaman kita itu sudah pasti ada, seperti itu ya. Tinggal kita memanfaatkannya aja ya. Jangan selalu kita untuk bermain game ya. Nah, sampai sini sudah paham, mengerti untuk materi kita hari ini ya. Nah, untuk matematika pasti Pak Ahmad sudah yakin semua sudah paham ya tentang tabel frekuensi ini ya. Tentang tabel frekuensi ini kalian sudah paham pasti ya. Nah ya, ingat ya, data pencilan itu data yang berbeda dengan data yang lainnya, atau yang bisa disebut sebagai data yang terpencil atau terasingkan ya, atau yang berbeda dari yang lain ya. Ingat ya, masih ada yang lupa. Nah, selanjutnya ya. Sekarang silahkan dibuka halaman 33 ya. Nah, kalau ini pelajaran PJOK ya, nanti sama Pak Jae ya dilakukannya ya. Nah, sekarang kita buka halaman 33 ya. Di sini ada evaluasi subtema.
2 ya. Itu halaman 33 dikerjakan bagian 1 sampai bagian 2 saja. Nah, ini nih ya. Di sini ada soal diagram piktogram juga nih. Hati-hati nih ya. Perhatikan gambar-gambar untuk bagian 2-nya ya. Perhatikan gambar-gambar diagram gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Jadi nomor ini adalah soal ini untuk nomor 9 dan nomor 10 ya. Keterangan ini, lihat ada keterangannya. Satu gambar orang itu mewakili 2 orang. Ya, jadi paham ya. Satu gambar mewakili dua orang. Oke? Paham ya? Nah, oke ya. Selamat belajar. Nanti kita nilainya hari Senin insya Allah setelah kita ulangan. Langsung Pak Ahmad nilai ya. Kita koreksi bersama-sama. Oke? Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.